Halo adik-adik. Nah, selamat pagi semuanya. Lah saat ini Kak Yoyada dan Cece Novi kita sama-sama akan mulai sekolah minggu kita, oke? Nah, sebelum itu kita akan angkat satu pujian bahwa Tuhan Yesus itu baik di saat pagi yang indah ini. Tuhan Yesus itu sangat baik dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kembali, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi katakan saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan untuk kembali memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun lewat online Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada Tuhan di setiap rumah kami masing-masing, menjaga, memelihara kami, melingkupi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhkanlah kami Tuhan dengan urapan-Mu supaya kami layak Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap, Oke, Cece siap? sangat siap Kak. Oke, siap no. Cece Novi semangat. Kalian semua di rumah juga harus semangat ya, oke? Ayo semua yang masih di rumah bangkit berdiri, kita sama-sama akan memuji Tuhan. Karena kita tahu kasih Yesus itu indah. Dan bahkan sangat indah. Betul sekali. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih
kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Puji Tuhan ya. Oke adik-adik, jadi betul kasih Yesus itu indah. Betul JJ? Sangat betul Kak. Sangat betul sekali. Nah setelah ini kita mau memuji apa JJ? Kita mau memuji bahwa Tuhan Yesus itu sangat setia buat kita, bahwa Tuhan Yesus itu Raja bagi segala bangsa. Betul sekali. Aku anak raja. Aku anak raja. Betul sekali. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. haleluya, puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. haleluya, puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, haleluya. Yeay. Nah, puji Tuhan adik-adik. Nah, selain kita anak raja, kita itu juga harus setia. Setia seperti Daniel. Nah, kita akan angkat lagu pujian Setialah Seperti Daniel. Setialah seperti Daniel yang pegang kuat kebenaran, meskipun dalam gua tetap percaya Tuhan. Setialah seperti Daniel yang pegang kuat kebenaran, meskipun dalam gua tetap percaya Tuhan. Setialah seperti Daniel yang pegang kuat kebenaran, meskipun dalam gua tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Lagi, tetap percaya Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang saatnya sebentar kita mau
mendengarkan firman Tuhan. Ya, betul sekali, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan karena kita anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, kami ada untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi guru kami, urapi kami semua. Berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami siap terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Oke, puji Tuhan. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya perkenalkan adik-adik, nama saya Kakak Erik. Di kesempatan kali ini Kakak diberi kesempatan untuk membawakan dan sharing firman Tuhan kepada adik-adik sekalian. Oke, adik-adik masih ingat gak minggu lalu firman Tuhan tentang apa? Ya, minggu lalu tentang memperhatikan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak akan bawakan firman Tuhan dengan judul bertekun dalam doa.
Nah, sekarang adik-adik, gimana kabar adik-adik sekarang? Sekolah online, pastinya banyak tugas kan? Sama kakak juga, bosen juga kan? Gak bisa kumpul sama teman-teman, gak bisa main sama teman-teman, di rumah aja, ya kan? Mungkin ada yang marah-marah juga, kapan ini berakhirnya sekolah online ini? Udah tugas banyak, kadang-kadang materinya susah ya adik-adik. Terus ujiannya gimana? Nah adik-adik, sekarang gimana sih seharusnya kita sebagai anak Tuhan dalam menghadapi masalah-masalah yang kita alami saat ini? Sekarang kita mau belajar dengan salah satu murid Tuhan Yesus saat dia menghadapi masalah. Yuk kita buka Alkitabnya di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kakak bacakan, adik-adik menyimak ya. Oke, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar. Mungkin kadang-kadang kita seperti murid Tuhan Yesus. Kita diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin ribut yang keras. Nah, tapi kita mau belajar ya adik-adik. Tuhan di sini mengingatkan kita untuk ingat kepadanya. Tuhan bilang, "Tenang, ini aku, jangan takut." Kalian diingatkan kembali, kalian itu punya Allah yang luar biasa adik-adik. Punya Allah yang hebat, punya Allah yang selalu mendengarkan kalian saat kalian sedih doa, maupun senang doa, maupun dalam kesusahan kalian doa, pasti Tuhan dengarkan. Jadi adik-adik, ketika ada masalah, kadang-kadang kita seperti murid-murid Tuhan Yesus juga. Kadang-kadang kita lupa sama Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, padahal dia punya Tuhan yang luar biasa. Tapi mereka takut, sehingga mereka melihat Tuhan Yesus seperti itu hantu. Adik-adik, jadi kadang-kadang kita saat merasa susah, merasa mendapatkan masalah yang luar biasa, mendapatkan masalah yang terus-menerus, yang besar, kita lupa bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Nah, dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita punya Allah yang luar biasa adik-adik. Jadi jangan pernah takut adik-adik. Berserah kepada Tuhan. Tetap tekun dalam doa. Nah, kita lanjutkan ya ke ayat selanjutnya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, di sini kita belajar juga adik-adik. Seorang murid Yesus yang sudah mulai percaya sama Tuhan Yesus, akhirnya dia melangkah
datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa? Saat dia datang kepada Tuhan Yesus, angin ribut, masalah tetap ada, adik-adik. Tetap melanda Petrus. Ketika Petrus melangkah, masih ada angin ribut yang menerpa Petrus. Dan akhirnya Petrus jatuh. Tetapi apa? Petrus tetap berserah kepada Tuhan. Petrus minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Lalu Yesus menjawab apa? Datanglah. Nah, adik-adik, terkadang kita sama seperti Petrus. Ada masalah, kita sudah berdoa, Tuhan gimana ini? Tapi masalah itu kok tetap ada ya Tuhan? Tuhan, kapan Tuhan tolong aku? Ingat adik-adik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun kita sudah berdoa, tetap berserah pada Tuhan, kita tetap berserah pada Tuhan, tetapi masalah yang kita hadapi kok gak selesai-selesai ya? Tapi ingat adik-adik, tetap tekun dalam Tuhan, tetap selalu berdoa sama Tuhan, ingat sama Tuhan, tetap berserah pada Tuhan. Maka akhirnya apa? Petrus ditolong oleh Tuhan, dia mengalami mukjizat yang luar biasa, yaitu berjalan di atas air. Nah, siapa yang mau menerima mukjizat yang besar seperti itu? Siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Pastinya adik-adik mau kan? Kuncinya cuma satu, tekunlah adik-adik dalam berdoa. Selalu ingat berdoa sama Tuhan, berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa buat adik-adik. Nah, Tuhan juga mengajarkan sendiri loh, Tuhan sendiri loh yang mengajarkan kita untuk berdoa. Itu buktinya tadi di ayat yang pertama, ayat yang kedua-dua, Tuhan sebelum berangkat, Tuhan apa? Tuhan melakukan pergi ke bukit dan berdoa. Nah, Tuhan sendiri loh yang mengajarkan kita untuk berdoa. Nah, Tuhan aja berdoa loh adik-adik. Masa kita anak-anaknya nggak berdoa? Pada waktu Tuhan juga mau disalibkan, Tuhan pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Tuhan tahu loh, besok aku disalibkan, besok aku disiksa, besok aku dicambuk. Tuhan tahu loh adik-adik, cuman Tuhan tetap apa? Berdoa. Tuhan berserah pada Tuhan. Ingat adik-adik, walaupun masalah yang kita hadapi gak kurun selesai, cuman jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap berserah kepada Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Oke adik-adik, mungkin segitu dulu firman Tuhan untuk minggu hari ini. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian besar dari firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu ingat kepadamu Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan Tuhan. Kiranya Engkau selalu sertai kami Tuhan, pakai hidup kami juga Tuhan untuk selalu menjadi murid-Mu dan menjadi terang dan garam bagi dunia ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu pakai hidup kami Tuhan untuk selalu membawa jiwa datang padamu Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah hidup kami selalu bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk selalu berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami Tuhan. Berkati pekerjaan papa mama kami Tuhan. Berkati juga gembala-gembala, kakak-kakak gereja yang sudah memimpin kami untuk lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.